Semua masalah ataupun beban hidup dan juga penyakit yang silih berganti datang di kehidupan kita, itu adalah skenario Allah ataupun kasih sayang Allah mengajar kita. Karena Allah tidak mau kita lari jauh dari diri kita. Apapun penyakit ataupun masalah yang menimpa hidup kita, sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita karena kita telah lari jauh dari kemurnian diri kita. Lalu kita mengikuti hawa nafsu, ambisi pikiran kita yang menyeret pikiran kita lari keluar dari kemurnian diri. Sehingga pikiran kita terseret ke masa lalu dan masa akan datang. Ketika pikiran ini teringat kepada masa lalu, maka akan timbul kemarahan, kesedihan, kebencian, kedengkian. Dan ketika pikiran kita lari ke masa depan, maka pikiran kita akan sentiasa ketakutan, kekhawatiran, dan juga kecemasan. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita hidup di masa lalu, tapi kita tidak pernah hidup di masa kini. Pikiran kita sibuk mengingat kepada hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, sedangkan kita tidak pernah berpikir, tidak pernah berada di sini, saat ini, sekarang. Akhirnya, setiap hari waktu kita hanya dihabiskan untuk mengingat-ingat, memikir-mikirkan hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, tanpa sedikit pun memperbaikinya. Pikiran-pikiran yang liar inilah yang membuat kita lari dari kesejatian diri kita, sehingga kita lupa diri, lupa Allah. Akhirnya kita mempertuhankan hawa nafsu, keinginan, kesombongan pikiran kita yang menyeret kita terus lari dari kemurnian diri kita. Akhirnya tanpa kita sadari, setiap hari kita menyakiti diri kita sendiri, menzolimi diri kita sendiri. Setiap hari pikiran kita sibuk mencari materi duniawi untuk kepuasan perut jasmani, tanpa memikirkan bagaimana rohani kita menderita yang selama ini tak pernah kita pikirkan, yang selama ini kita abaikan, kita terlantarkan seperti anak yatim piatu yang tak beribu, tak berayah, tak punya tempat tinggal. Pernahkah kita berpikir berapa lama sejak lahir kita tak pernah kita pikirkan bagaimana keadaan rohani kita? Selama ini pikiran kita hanya memikirkan tubuh jasmani, kepentingan tubuh jasmani. Setiap hari yang kita servis adalah tubuh jasmani kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana menservis tubuh rohani. Sakitnya batin kita, sakitnya pikiran kita, penuh kecemasan, penuh ketakutan. Itu adalah tanda bukti rohani kita yang selama ini kita terlantarkan, kita lupakan, kita aniaya, kita zolimi, kita tidak pernah pedulikan dan kita lupakan. Diri-diri kita, diri rohani kita yang selama ini kita abaikan. Inilah yang membuat batin kita terluka, tersakiti, sehingga pikiran kita penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, penuh kegelapan, penuh ambisi. Pikiran-pikiran yang gelap ini akibat jiwa yang belum dibawa pulang kembali ke jalan ridho Allah, sehingga batin itu selalu ketakutan, perih, sakit, buruk sangka, selalu pikir yang bukan-bukan. Inilah yang membebani hidup kita karena kita terlalu jauh lari dari kemurnian diri. Sehingga kita setiap hari memikirkan hal-hal yang di luar diri kita, tanpa memikirkan apa yang ada di diri kita, tanpa memikirkan ada apa yang terjadi pada diriku. Mengapa batinku sakit? Mengapa tubuhku sakit? Kesalahan apa yang aku perbuat? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Yang selama ini apabila ada masalah ataupun penyakit yang datang menimpa diri kita, yang kita lihat hanyalah yang di luar, yang kita kambing hitamkan adalah orang, keadaan. Tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana
mulanya terjadi penyakit itu? Pernah tak kita pikir apa yang kita perbuat selama ini yang membuat hidup kita menderita? Karena kita tidak akan pernah menderita tanpa perbuatan kita sendiri. Allah tidak pernah menghukum kita. Yang menghukum kita adalah perbuatan buruk yang melanggar aturan nurani kita. Inilah yang membuat kita selalu ditimpa masalah, selalu ditimpa penyakit yang tak berkesudahan akibat kemunafikan pikiran, pengkhianatan pikiran terhadap hati nurani, kemunafikan ataupun kejahatan pikiran yang tidak sadar, yang melanggar aturan roh suci yang selalu hadir mengingatkan dari hati nurani. Pikiran-pikiran inilah, pikiran yang tidak sadar inilah yang selalu mengkhianati kesucian diri kita sendiri. Mengapa pikiran ini mengkhianat? Karena dari sejak kecil kita telah diisi dengan hal-hal yang tidak manusiawi. Kita telah diajarkan hal-hal yang batil, dan kita telah memakan ataupun meminum makanan ataupun minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita yang tidak halal, yang tidak berkat, yang tidak bersih, sehingga mengotori darah kita, mengotori kesucian sejati diri kita, mengotori sel-sel DNA kita, sehingga sel-sel yang sehat ini berubah menjadi sel-sel penyakit. Akhirnya banyaklah binatang buas ataupun virus memakan organ tubuh kita yang bersarang di sel-sel darah beku ataupun di darah kotor yang merosakkan lagi hidup kita. Ini semua terjadi karena kita lupa diri, tidak pernah berpikir siapa sebenarnya diri kita. Yang kita pikirkan selama ini hanya tubuh fisik. Tanpa kita sadari, kita telah menzolimi diri kita sendiri, mengkhianati kesucian rohani kita sendiri. Akhirnya kita lupa diri, lupa Tuhan, tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan. Akhirnya membinasakan diri sendiri. Setiap hari kita tonggak-tonggek sholat, ibadah rajin, setiap hari berzikir, tapi jiwa tidak tenang. Lalu di mana katanya orang-orang yang mengingat Allah jiwanya tenang? Lalu di mana buktinya Anda yang sudah mengingat Allah, yang sudah rajin ibadah, puasa, zikir, kenapa pikiran Anda tidak tenang? Ada apa yang Anda lakukan? Perbuatan apa yang menyimpang Anda lakukan sehingga pikiran Anda tidak tenang? Jiwa Anda tidak tenang? Tubuh Anda, jiwa, batin Anda tidak pernah sehat? Tanya diri kita masing-masing, kesalahan apa yang telah kita perbuat sehingga jiwa kita tidak tenang? Batin kita tidak pernah bahagia, selalu sakit hati, marah, benci, iri, dengki, tersinggung. Ini semua kotoran batin yang menutupi mata kolbu kita, menutupi ataupun membutakan mata kolbu, menutupi mata kesadaran kita, sehingga pikiran kita tidak lagi sadar. Setiap hari pikiran ini munafik, khianat, syirik, mengkhianati kesucian diri nurani. Inilah yang membuat hidup kita sengsara, berat beban hidup, karena membawa beban energi negatif, energi pikiran-pikiran yang kotor, yang membutakan mata kolbu kita, yang menutupi mata kesadaran kita, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kaca, mana yang permata. Untuk itu renungkanlah, kaji kembali diri Anda. Siapa sebenarnya diri Anda? Tujuan apa Anda dilahirkan, didatangkan ke bumi? Lalu untuk apa Anda didatangkan ke bumi? Lalu kemana Anda harus pulang? Dengan tata cara apa Anda harus bisa pulang, membawa jiwa Anda pulang kembali kepada Allah? Tanya diri masing-masing. Sebelum beban hidup, penderitaan makin parah lagi, pikir-pikirkanlah. Temukan segera jati diri Anda. Karena selagi Anda keluar dari diri yang sejati, maka selama itu hidup Anda menderita, tidak akan pernah selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum.